Perkenalkan, nama saya Chandra Arif Panggalih dari kelas 12 Farmasi A nomor absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan APD yang baik dan benar, penggolongan PKRT dan contohnya, penggolongan obat berdasarkan Undang-Undang Dasar. 7 macam alat pelindung diri. Yang pertama, safety helm. Safety helm digunakan untuk melindungi kepala saat bekerja. Cara penggunaannya, pastikan helm aman dan sesuai standar. Carilah helm yang sesuai ukuran dengan kepala. Pastikan memakai helm pas di tengah kepala agar saat bekerja nyaman. Yang kedua, ada pelindung telinga atau earplug. Merupakan pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Cara penggunaannya, tarik telinga ke belakang dan masukkan earplug secara perlahan ke saluran telinga. Pastikan jangan menekan earplug terlalu dalam ke telinga. Yang ketiga, ada masker. Masker digunakan untuk menyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk, misalnya berdebu, beracun. Cara penggunaannya, yang pertama, cuci tangan Anda dengan air dan sabun. Pastikan sisi atas masker, kaitkan tali masker di belakang telinga. Yang terakhir, pastikan masker terpasang dengan rapih dan nyaman. Hindari menyentuh masker. Yang keempat, yaitu face shield atau pelindung wajah. Merupakan pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Cara penggunaannya, atur ukuran headgear sesuai kepala dan kenyamanan Anda pas saat digunakan di kepala. Yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan merupakan alat pelindung tangan yang digunakan saat bekerja agar tidak mengakibatkan cedera pada tangan. Cara menggunakan sarung tangan, yang pertama, pastikan antara sarung tangan kanan dan kiri. Kedua, masukkan terlebih dahulu tangan kanan dan posisikan antara jari-jari ke dalam sarung tangan. Lakukan yang sebelah kiri. Yang ketiga, tarik sarung tangan ke bawah agar nyaman saat digunakan. Yang keenam, baju pelindung diri. Merupakan baju yang digunakan untuk melindungi diri dari percikan air saat bekerja. Cara melakukan baju pelindung diri, yang pertama, pakai dengan sistem menyentuh bagian dalam baru bagian luar. Yang kedua, masukkan tangan secara bersamaan. Yang ketiga, sleting pada bagian belakang. Yang ketujuh, ada safety shoes, yaitu digunakan untuk mencegah kecelakaan yang fatal pada kaki karena benda tajam, cairan kimia, dan lainnya. Cara menggunakan safety shoes, pastikan sepatu itu pas dengan ukuran kaki Anda. Yang kedua, gunakanlah kaos kaki. Yang ketiga, masukkan celana ke dalam sepatu saat menggunakan sepatu. Yang keempat, pastikan menggunakan sepatu dengan nyaman dan pas agar kaki Anda tidak lecet. Penggolongan PKRT dan contohnya. Penggolongan PKRT dibagi menjadi 3. Yang pertama, kelas 1, resiko rendah. Yang kedua, kelas 2, resiko sedang. Yang ketiga, kelas 3, resiko tinggi. Kelas 1, resiko rendah, memiliki contoh tisu dan kapas. Tisu digunakan sebagai pembersih tangan, pembersih noda di meja, penutup makanan saat di dalam microwave.
Kelas 2, resiko sedang mempunyai contoh deterjen digunakan sebagai alternatif pembersih WC, pembersih baju, dan pembersih noda lainnya. Kelas 3, resiko tinggi memiliki contoh obat nyamuk atau repelan digunakan sebagai pembasmi nyamuk. Penggolongan obat berdasarkan undang-undang. Yang pertama, obat bebas, yang kedua, obat bebas terbatas, yang ketiga, obat keras, yang keempat, obat narkotik, yang kelima, obat psikotropik. Yang pertama, obat bebas adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Misalnya, beli di warung, bisa beli di apotek. Contohnya, Panadol, Sanmol, Proma. Dan obat yang kedua, obat bebas terbatas, yaitu obat yang dibeli di apotek tanpa resep dokter. Contoh P1, awas obat keras, baca aturan pemakaiannya, yaitu Paramek. P2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan, contohnya Listerin. P3, awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya Kalpanak. P4, awas obat keras hanya untuk dibakar, contohnya rokok anti asma. P5, awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya Rivanol kompres. P6, awas obat keras, obat pasir jangan ditelan, contohnya Anusol suppositoria. Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Contohnya Simvastatin, amoxicillin, metformin. Obat narkotik adalah obat atau zat yang berasal dari tumbuhan atau tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menyebabkan ketergantungan. Contohnya kodein, morfin, penitidin ampul. Obat psikotropik dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama, golongan pertama, contohnya ekstasi. Golongan kedua, contohnya amfetamin. Golongan ketiga, contohnya pentobarbital. Golongan keempat, contohnya diazepam.